Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Yesus, Yesus semakin terkenal dimanapun dia berada, selalu tersiar luar biasa. Beredar tentang ajaran dan mujizat-mujizatnya semakin dimengerti oleh orang banyak. Orang-orang yang mendengar tentang berita mujizat itu, ternyata juga ada seorang yang sedang lumpuh. Sehingga dia menyempat teman yang berusaha untuk membawa orang lumpuh itu di hadapan Yesus, karena mereka yakin bahwa Yesus merupakan sumber penyembuhan, tapi sekali juga sumber harapan dari semua orang yang percaya kepadanya. Akhirnya mereka menggotongnya berempat, karena pada waktu itu belum ada Grab, sehingga terpaksa harus digotong. Tapi di situ timbul suatu hal yang bagus, bagaimana mereka punya sikap solidar itu sendiri. Namun ketika mereka sampai di tempat di mana Yesus itu mengajar, rumah itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang sedang mendengarkan ajaran Yesus. Sehingga tak mungkin mereka itu akan masuk pintu, karena kerumunan orang begitu banyak sekali. Namun dalam waktu yang singkat, 4 orang yang menggotong si lumpuh itu berpikir secara cepat, berpikir kreatif yang sungguh tinggi, dan punya tekad yang sungguh-sungguh yang luar biasa bahwa si lumpuh ini harus sampai di hadapan Yesus. Karena 4 orang yang menggotongnya itu juga punya iman yang begitu kuat sekali, pasti sembuh. Sehingga keyakinan itulah yang membuat orang itu betul-betul mempunyai pemikiran yang luar biasa dan di luar kebiasaan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, mereka tidak menyerah. Mereka tidak mau kalah dengan hambatan fisik dan juga kerumunan manusia. Sebaliknya, dengan keberanian dan keyakinan, mereka memutuskan untuk membongkar atap rumah di mana Yesus berada di situ. Ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga simbol suatu keberanian, suatu keinginan yang kuat dan mendalam bagaimana mereka itu ingin bertemu dengan Yesus. Keinginan mereka sangat kuat sekali, sehingga tidak bisa dibendung, sehingga mereka berani memilih langkah yang sangat resiko, yaitu membongkar atap rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, kita dapat membayangkan betapa sulitnya rintangan dan hambatan tersebut. Seiring mereka menurunkan si lumpuh melalui atap itu dan turun persis di hadapan Yesus, lalu banyak orang menyaksikan. Mereka hanya heran dan kagum atas keberanian daripada orang itu. Yesus melihat 4 orang yang menggotong si lumpuh, langsung menyapa si lumpuh dengan kata-kata yang penuh makna, penuh kasih, tapi juga penuh perhatian yang luar biasa, kepedulian Yesus terhadap orang yang menderita. Tadi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kata-katanya singkat, padat, mendalam, namun mempunyai makna yang sangat besar. Ini sesuatu tindakan penyembuhan yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, kisah ini tidak hanya tentang penyembuhan fisik, melainkan juga tentang penyembuhan rohani dan pertemuan pribadi antara orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Yesus. Pertemuan pribadi itulah yang membuat orang-orang itu semakin kagum, semakin percaya bahwa mereka bisa menemukan Yesus justru di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, yaitu tantangannya, kerumunan orang banyak, harus membongkar atap dan sebagainya.
Tindakan empat teman ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Pertama, kita dapat memetik pelajaran tekad kuat dan keberanian dalam iman yang dimiliki oleh empat orang tadi. Di tengah-tengah hambatan dan tantangan, apakah kita juga siap untuk berbuat lebih, untuk berani dan juga kreatif mencari Yesus? Apakah pada saat kita mengalami kesulitan hidup, terlebih-lebih mengalami penderitaan, masihkah kita mencari Yesus? Masihkah kita mencari Allah? Atau kita justru tenggelam di dalam kesulitan kita? Empat orang tadi membuktikan kesulitan tidak menjadi penghalang untuk mencari Allah di dalam hidup mereka. Yang kedua, kisah ini juga menunjukkan pentingnya dukungan komunitas. Bagaimana empat orang tadi menggotong temannya yang si lumpuh itu. Empat teman itu bekerja sama, gotong royong untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Sejauh mana kita bersedia membantu sesama yang sedang sedih? Sejauh mana kita membantu sesama yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita yang mengaku komunitas orang beriman, komunitas Katolik, sungguh-sungguh memiliki kepekaan dalam hal ini? Yang ketiga, empat orang tadi tidak terpengaruh oleh kerumunan atau halangan fisik. Mereka semua fokus pada tujuan mereka, yaitu berjumpa dengan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Demikian pula kita harus tetap fokus pada Yesus meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kebisingan, penuh dengan gangguan, penuh dengan segala persoalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kisah ini memang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi pesannya tetap relevan untuk kita hari ini yang hidup pada zaman milenial ini. Kita diundang untuk menemukan Yesus dalam setiap kesulitan hidup kita masing-masing, untuk bersama-sama membawa orang-orang yang membutuhkan kehadiran Allah, sehingga kita sendiri diminta untuk sungguh-sungguh fokus dan juga berani membawa sesama manusia yang mau mencari Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai kita justru menjadi penghalang bagi orang-orang yang mencari Allah. Dalam hidup kita yang penuh tantangan, mari kita meresapi kisah empat orang tadi yang menemukan inspirasi untuk menjalani iman dengan penuh tekad yang baik, dengan keberanian dan juga fokus kita kepada Allah sendiri. Temukan Yesus dalam setiap kesulitan Anda dan biarkan kasih-Nya menyembuhkan dan memulihkan kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah ini dan menjadi saksi hidup akan kekuatan iman dan juga kasih Kristus di dalam hidup kita yang mengaku diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah.